Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, dalam rangka Hari Jantung Sedunia, kita akan membahas mengenai penyakit jantung koroner pada malam hari ini. Dan tentunya kita akan membahas bersama Dr. Syamsu Indra, SPPD KKV Vinasi Mars PhD dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan tentunya penyakit ini adalah dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Malam Mbak Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surya TV yang saya hormati. Waduh, ini gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat, segar. Walaupun masih dengan cuaca kita yang masih penuh dengan polusi ini ya dok ya. Baik dokter, ini panggilannya ini antara dua ini dokter. Dokter Syamsu atau dokter Indra ini? Enaknya panggil apa ini dok? Up to you aja. Aduh, up to you. Kalau tadi sebenarnya sudah berbincang ya dok ya, mau panggil namanya siapa? Ini kita panggil dokter Indra ya dok ya. Baik dokter, dengan tema kita pada malam hari ini adalah penyakit jantung koroner. Ini boleh sedikit dokter untuk menjelaskan penyakit jantung koroner itu apa itu dok? Baik Mbak Desti, terima kasih. Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Surya TV Jendela hadir ya. Pada malam ini saya berceritalah bercengkrama tentang, sebelum kita masuk ke situ, bahwa ada bahasa ilmiah itu epidemiologinya gitu ya, bahwa zaman dahulu kan kita tuh penyakit infeksi itu dominan, tapi sejak 2010 ke atas itu sudah mulai penyakit PTM namanya, penyakit tidak menular yang dominan, di mana termasuk di sini adalah jantung. Dikatakan pada tahun 2013 ya, penyakit kardiovaskuler itu penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian utama ya, sampai 37%. Kalau baik lagi kita cerita data ya, data dari WHO, 70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular, di mana 45% itu disebabkan oleh penyakit jantung. Nah, bagaimana dengan prevalensinya di penyakit koroner di Indonesia? Bahwa dikatakan pada tahun 2013 ya, pada risk kesehatan dasar itu memang ada sekitar 1,5%. Nah, tapi pada waktu survei sample registration system pada 2014 ternyata dia merupakan penyebab kedua kematian setelah stroke. Nah, dikaitkan lagi dengan biaya. Pada waktu tahun 2013 itu sekitar 4,4 triliun rupiah yang harus dihabiskan oleh ini, mahal ya, karena dia harus pakai peralatan alat balloon stenting ya. Pada tahun 2016 dia naik sampai 7,3 triliun. Dari sebelum dari 4,4 triliun tahun 2014, 2016 jadi 7,4 triliun. Ini cerita tentang data ya. Dan kenaikannya sekitar 68%. Nah, karena itulah pemerintah sekarang berusaha untuk prevention, cegah gitu ya. Nah, itu seperti itulah kira-kira kalau kita cerita tentang bagaimana kejadian penyakit tidak menular terus meningkat karena tadi lifestyle kita, karena gaya western kita, gaya pola hidup kita yang sudah mulai bergeser. Itu ceritanya. Baik dokter, kalau untuk tadi kan penyakit jantung koroner ini sendiri tentunya adanya penyempitan ataupun penyumbatan ya dokter ya terhadap jantung itu sendiri. Kalau untuk yang menyebabkan penyakit jantung koroner ini sendiri itu apa saja itu dokter? Penyakit jantung koroner ini bisa dikatakan sebagai penyakit jantung koroner, terutama kalau dia tuh awalnya ada namanya penyakit, nama lain dari penyakit koroner ada ischemic heart disease atau atherosclerotic heart disease. Ya awal-awalnya dia tuh menyempit, tapi bisa juga itu malah stylenya orang Palembang ya, mungkin karena pempek cukonya gitu ya. Nggak ada penyempitan tapi alirannya lambat ya, karena namanya itu vasospasme, jadi mikrovaskular yang bermasalah. Tapi secara umum kalau penyakit koroner yang karena penyumbatan ini, dia mulai dari keluhannya setelah 60% ke atas menyumbatnya itu sudah mulai ada keluhan, sudah ada tidak seimbang antara imbalance antara supply dan demand. Yang dikirim dengan yang dibutuhkan tidak imbang, yang dikirimkan kurang, butuhannya banyak, makanya dia menjerit. Jadi angina, katanya angina ya, itu artinya itu jeritan daripada otot jantung. Menunjuk ke bawah, lah kurang ini oksigenasi dari otot jantungnya, karena jantung kita itu kan
dia pompa butuh makannya itu dialiri melalui arteri koroner tadi, bahwa arteri koroner kita ini ada cabang yang kanan dan cabang yang kiri. Cabang yang kanan ini yang akan memperlari ke sebelah kanan sampai ke arah dekat ulu hati. Makanya kadang-kadang pada orang-orang yang kadang-kadang pernah dengar angin duduk ya. Iya. Nah, itu kadang-kadang itu arteri koronernya yang kanan yang kena. Apa komplikasi yang ditakutkan? Katakan misalnya angin duduk kemudian beberapa lama meninggal kan? Misalnya contoh seperti itu. Karena dia arteri koroner kanan itu dia akan mengalami komplikasi namanya aritmia, gangguan irama jantung, akhirnya terjadi jadi tidak sangat cepat sekali, akhirnya pompa jantung sangat kuat dan tidak efektif, akhirnya pasiennya akan meninggal. Kalau yang kiri, cabang kiri itu, cabang kiri ke kiri depan, namanya left anterior descending yang turun ke bawah kan depan, dan kemudian yang ke circumflex yang samping kiri ya. Nah yang ini, kalaupun misalnya ada penyempitan, dia nggak sampai, istilahnya nggak sampai meninggal. Paling-paling nanti di akhirnya kalau dia kena semua sebelah kiri ini, nanti paling-paling pompanya yang loyo. Karena left anterior serambi kiri, bilik kirinya yang kena. Bilik kiri itu memompa jantung seluruh tubuh kan. Nah karena kalau kena serangan, karena kalau bahasa kitanya itu time is muscle. Kalau serangan jantung semakin cepat kita lakukan pengobatan, semakin banyak otot jantung yang terselamatkan. Begitu Mbak Desti. Baik dokter, kalau terkait tentang fakta ini dokter ya, ini ada beberapa fakta tentang jantung ini dokter. Nah itu bagaimana itu dokter, kalau terkait untuk fakta-fakta dari jantung koroner ini sendiri mungkin ya dok ya? Ya jadi itulah di masyarakat tuh kita kadang-kadang image-nya itu kalau orang sakit, kita tuh berusaha untuk menidakkan ya. Kalau misalnya mungkin kalau dari mungkin aku nih kemarin masuk angin, aku kemarin kurang tidur, berusaha untuk menidakkan. Padahal kalau ada beberapa faktor resiko, misal dia ada darah tinggi, usianya sudah di atas 40, malah sekarang di atas bawah 40 Mbak. Terus kita ada keluhan, kita cek umurnya baru 30-an, natanya serangan jantung. Betul real happen itu. Jadi misalnya ada diabetes lagi, ada misalnya badannya cenderung gemuk lagi, apalagi gaya bos kan buka pintu dibuka Sopir duduk langsung rapat, makan lagi snack gitu ya. Jadi kurang gerak ya, sedentary lifestyle namanya itu. Jadi beberapa risk factor itu hypertension, diabetes, overweight, ya, smoking lagi, kan friend. Tidak modern dan rokok. Itu yang kada image-nya kalau anak-anak muda kan gitu. Teman yang rokok paksa ya udah, tidak enak. Nah itu tidak enak itu akhirnya kayaknya enak juga gitu ya. Akhirnya terbawa-bawa. Nah semua itu risk factor terjadi coronary artery disease, termasuklah darah tinggi. Itu Mbak. Oke, baik. Berarti memang tadi ada juga beberapa ya dokter ya tadi seperti jantung lebih dari berapa gitu ya dok. Nah kalau untuk tekanan jantung sendiri dokter yang bisa menyebabkan terjadinya ya mungkin seperti angin duduk ya tadi dokter. Nah itu seperti apa itu dokter? Jadi gini, mungkin kalau ada gambarnya ada saya gambar tadi. Nah ada ini bagaimana kerja jantung kita ya, jantung kita bahwa normalnya jantung kita tuh seumur hidup ya seperti ini ya. Kalau bisa dipilih yang animasinya Mas, bahwa ini jantung kita tuh dari seluruh tubuh ya, sudah darahnya sudah dari pompa dari ventricle kiri ke seluruh tubuh melalui aorta seluruh tubuh ya, akhirnya masuk ke kapiler, kemudian masuk ke venula kemudian masuk ke vena, dari vena masuk ke vena cava inferior, kemudian dari vena cava superior masuk ke serambi, kalau bahasa kitanya ya serambi kanan, dari serambi kanan masuk ke bilik kanan melalui kartu tricuspidalis, kemudian dari bilik kanan ke paru melalui kartu pulmonar, kemudian dari paru sudah dibersihin kan, kalau bahasa kita itu kecil ya, darah kecil kalau kita SMP dulu, kemudian sudah bersih darah tersebut mengandung kaya akan oksigen, kemudian masuklah ke serambi kiri, kemudian melalui kartu mitral masuklah ke ventricle kiri, itu kelihatan ventricle kirinya tebal gitu ya, dia karena dia terus bergerak sesuai dengan masa hidup tiap manusia. Hebatnya Mbak Desti bahwa kita sekali pompa itu sekitar 60 sampai 90 cc namanya tuh isi sekuncup sekali pompa. Tapi 70 cc itu Mbak bisa mengaliri sampai jantung kita kalau ditarik ke seluruh sekitar 100.000 kilometer. Bayangin udara tubuh manusia ini Allah tuh memberikannya. Sudah itu jadi dia itu dalam satu hari tahu nggak berapa Mbak?
pompa Berapa itu dok? 100.000 kali per hari, bayangin. 100.000 Nah, kali. seumur hidup kita rata-rata lebih kurang ya, sekitar 2,5 miliar pompa seumur hidup. Yang dialirinya sekitar 227.000 kilometer yang dialirinya seumur hidup. Coba bayangin hebatnya jantung kita itu. Kan kalau dikatakan curah jantung adalah stroke volume, isi sekuncup dikalikan denyut jantung. Denyut jantung itu normal 60 sampai 100 kali per menit. Nah ini animasinya ya, terlihat bahwa tadi saya sebut tadi ya. Video demikian. Iya. Per ininya ya dok. Animasinya, Animasi bahwa begitulah pergerakannya. sistem pembuluh darah kita bekerja. Wah, Oke. berarti 100.000 kali ya dok ya, Ya. untuk jantung memompa ya. Per hari. Per hari. Wah, luar biasa sekali. Coba hebatnya tuh per hari. Saya nggak bisa membayangkannya itu dok. Jadi memang kalau yang untuk berapa tadi dok, 100.000 kilometer ya dok ya, itu untuk oksigen yang ada di dalam jantung. Itu kan udara tadi. Sistem udara tadi, bayangin. Oke, baik. Nah, kalau untuk ini sendiri dok, tadi ada beberapa yang sudah jantung terkait jantung koroner ini sendiri, dari bagaimana cara penyumbatannya itu dan juga apa penyebabnya sendiri ya dokter ya. Dan ini kan masih banyak ya dokter ya yang harus kita bahas tentunya terkait jantung koroner ini sendiri. Nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin. Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada. Walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba ngetes jalan kaki tanpa minum obat, dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus,
terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Syamsul Indra SPPD KKV Vinasi Mars PhD dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita penyakit jantung koroner. Dan untuk pemirsa di rumah ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Kalau terkait untuk jantung koroner ini sendiri dokter ya, tentunya pasti kita ada yang namanya deteksi dini ya dok ya. Nah kalau untuk deteksi dini pada jantung sendiri itu seperti apa dok? Jadi baik Mbak Desti ya, jadi kalau kita lihat keberadaan PJK ini menjadi jantung koroner ini, sebetulnya ini kadang-kadang masyarakat kita ini menganggap selalu ya, aku tidak apa-apa, aku masuk angin gitu ya, semalam aku kurang tidur, masuk angin biasa, oh karena kemarin aku udah ngangkat-ngangkat mak dado gitu ya. Sepertinya selalu seperti itulah, selalu mendenialkan karena takut nanti kalau ketahuan gitu loh. Padahal sebetulnya tidak juga, bahwa salah satu cara untuk deteksi dini adalah ya periksa kesehatan. Cek kesehatan. Kalau dari bahasa Kemenkes ya itu namanya cerdik ya. Cerdik itu mulai dari cek kesehatan secara rutin ya, rajin olahraga gitu ya. Kemudian E-nya itu ada nyahkan rokok, ya. Kemudian D-nya itu adalah diet yang seimbang dan sehat. Dulu kalau dulu kita bahasnya 5 sempurna lah, kalau kita bahasa SMP dulu ya. Kemudian jangan lupa I-nya tuh jangan lupa kita harus istirahat cukup gitu loh. Sibuk sampai cuma tidur 2-3 jam, beri kesempatan untuk istirahat badan kita gitu loh. Jangan dikebut terus, mesin aja akan panas ya, kebakaran mesinnya, jadi manusia akhirnya tidak kuat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kena kondisi sekarang, di zaman now sekarang kan stres tinggi gitu, kita harus kelola stres. Bukan untuk menghindari stres, kita stres tetap kita harus kelola dengan baik, harus kita hadapi, bukan untuk kita hindari. Karena bagaimanapun harus kita tuntaskan, kalau ada masalah dituntaskan, bukan untuk dihindari masalah itu. Seperti itu. Nah kemudian yang lain adalah misalnya kita usahakan kalau sudah lakukan pola hidup cerdik tersebut, kita harus melakukan melakukan pola hidup patuh gitu ya. Pola hidup dengan patuh yaitu dengan pada penyandang yang penyakit tidak menular ini harus rutin periksa kesehatan,
hanya untuk atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. Ya, jadi kalau ada penyakit bukan ada obat tidak dimakan gitu, harus diatasi dengan apa? Pengobatan yang tepat. Kemudian T-nya ada tetap melakukan aktivitas fisik. Ya, dalam hal ini mungkin rutin adalah mungkin dengan yang paling murah meriah, ya, mungkin jogging 5 sampai 7 kali per minggu dengan setiap jogging itu kira-kira 30 menit, ya. Kemudian U-nya adalah upayakan diet lagi tadi, gizi dan seimbang. Kemudian yang terakhir adalah pada kondisi-kondisi zaman now tadi saya ngomong, usahakan untuk menghindari asap rokok, kemudian alkohol serta bahan-bahan karsinogenesis yang bisa menimbulkan kanker. Ya, karena banyak sekali sekarang ya di lapangan sendiri kita macam-macam, ya, macam-macam junk food, fast food semuanya yang itu yang kurang baik untuk tubuh kita. Karena kalau kita ingat nenek moyang kita bisa berumur sampai 100 tahun lebih gitu ya. Dia makan yang alami saja, ya. Tapi sekarang coba semuanya sudah disiapin, yang tentu dengan proses kimia dan berbagai macam bahan-bahan interaksi bahan tersebut, ya kita tidak tahu bagaimana efeknya ke tubuh kita. Demikian Mbak Desti. Oke, baik dokter. Jadi memang ada beberapa tadi dokter ya, cerdik dan juga patuh ya dok ya. Ini singkatan-singkatannya luar biasa sekali. Kalau patuh tadi itu periksa kesehatan secara rutin ya dok ya, tentunya rutin. atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. Benar. Jadi periksa kesehatan tuh biar tahu gitu loh. Ternyata misalnya kolesterolnya tinggi. Coba kita reminding lagi. Oh ya memang kemarin misalnya kita makan seafood ini nemenian gitu ya. Nah kalau lama kita tidak tahu kan harus dilihat juga umurnya berapa. Adakah patologika yang lain? Apakah tensinya bagaimana? Benar. Tinggi atau tidak? Nah semua kondisi yang tidak normal, tensi yang di atas misalnya 140 per 90 itu kata darah tinggi ya, atau dia kurang dari 140 per 90 dengan obat-obat anti hipertensi itu dan juga orang hipertensi. Misalnya dengan obat anti hipertensi tensi sekarang misalnya 13,8. Itu bukan berarti oh normal udah stop pokoknya, itu salah. Ya, jadi saya ingatkan pemirsa, kalau misalnya orang-orang dengan darah tinggi yang kemudian terkontrol dengan misalnya 1, 2 atau 3 macam obat, janganlah di stop obatnya. Karena kalau di stop akan terjadi kenaikan yang kadang-kadang lebih lagi yang akan berisiko untuk macam-macam. Akan terjadi tiba-tiba stroke karena tensi yang mendadak dengan emosi ya, sympathetic drive ya, simpatis kita meningkat jadi hari jadi cepat gitu ya. Akhirnya nanti udara otak kita yang tipis akan pecah, itu kan terjadi namanya stroke hemorrhagik. Oke, baik. Berarti memang sudah ada aturannya sendiri ya dok ya, jangan dihentikan. Jangan dihentikan. Secara sendirilah ya dok ya, memang sesuai dengan anjuran. Iya boleh dokter. Sesuai dengan agama kita bahwa segala satu jangan kata wong, katonyo, kata sianu, kata wong itu nah katonyo, nah itulah yang itu yang membahayakan kita. Kalau yang ngomong tuh ahli, dokternya ngomong baru percaya. Tapi kalau katanya jangan ya. Jangan meloi kata wong. Nah, dok ya. Itulah Oke. Baik dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dok ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Ibu Meli, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Iya, dokter mau nanya ini, kalau ada yang yang penyakit tiroid gitu, apa benar tuh dia bisa mempengaruhi jantung? Kenapa suka bikin berdebar-debar kalau misalnya ada gejala gangguan tiroid gitu? Itu aja sih. Baik, terima kasih Ibu Meli, salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, ini ada penyakit tiroid. Itu apakah berpengaruh ini dok? Ya baik Bu Meli, jadi ya tiroid ini ya, tiroid itu ada yang memang terlihat ya, terlihat mungkin ada satu atau yang namanya diffuse bebas ya, luas diffuse ya ke semuanya. Nah itu kalau yang itu yang terlihat, ada yang tidak terlihat, tapi dari simptom, dari keluhan misalnya ya, dalam beberapa bulan terakhir kok badannya tambah kurus, mudah berkeringat gitu ya, mudah berdebar. Orang lain misalnya jalan sedikit biasa aja, dia kok cepat sekali sudah jantungnya, dia ngomong seperti itu. Badannya ketambah kurus gitu ya. Nah kita lihat ini berarti fungsi kemungkinan salah satunya ada, apalagi misalnya tadi memang ternyata memang ada benjolan gitu loh ya. Dengan ke kondisi namanya hipertiroid. Jadi tiroidnya yang aktivasinya berlebihan. Jadi akan terjadi jangan berlebihan, jadi cepat ya, jadi mudah berkeringat. Kadang-kadang malah yang gejala yang timbul ada mencret. Dia enggak ngeluh yang lain, tapi dia ngomong gara-gara mencret itu akhirnya dia ke rumah sakit.
Kalau ditanya, itu bukannya ini, bahwa itu sudah lama katanya, karena mencretnya, karena tidak berhenti-berhenti. Karena simpatisnya meningkat gitu ya. Nah kondisi begini, betul Mbak Bu Meli, jadi lama-lama dia akan mengenai jantung, namanya penyakit jantung tiroid. Oke. Nah nanti dengan pemeriksa fungsi-fungsi selain klinis dari tanya-tanya tadi ya, kondisinya bagaimana, airnya sukanya panas atau suka dingin, itu yang ditanyakan semua itu. Kemudian nanti pemeriksaan fisik akan terlihat apakah ada benjolan. Kalau tidak, kadang-kadang ada yang tidak terlihat. Tapi salah satu yang mudah kita lihat, misalnya kita suruh begini ya kan, gitu. Nah, selain dari tadi badannya kurus, ya, kemudian berkeringat, ya, lembab, tangannya lembab. Tapi kalau suruh coba begini Bu, begitu kuat, tidak bisa ditahan itu. Nah, nanti kita lihat fungsi tiroidnya, free T4-nya, T3-nya, TSH-nya bagaimana. Nanti ternyata setelah kita cek, yang namanya hipertiroid, free T4, T3 akan meningkat sekali Mbak. Sedangkan TSH-nya, tiroid stimulating hormonnya akan turun. Nah, ini kondisi begini, tentu harus kita obatin untuk obat anti tiroid. Nah, kalau lama-lama nggak diobati, akhirnya jantungnya akan besar cepat kan? Akhirnya dia besar. Ini karena penyakitnya kalau jenis yang stomatitis difusa itu autoimun Mbak. Jadi memang dari badan kita butuh antibodi, sehingga akhirnya butuh autoimun, akhirnya jantung jadi besar, pompanya akhirnya nanti sudah mengganggu pompa jantung. Makanya namanya penyakit jantung tiroid. Demikian untuk Mbak Meli. Jadi kalau memang ada, ya Bu Meli, kalau ada seperti itu jangan lupa obatnya harus kontrol teratur ke dokter, sebaiknya ke dokter ahli penyakit dalam. Tapi sekarang kalau misalnya ada lagi fokus di bidangnya, ada dokter ahli penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik, ya. Nah, seperti itu. Jadi semoga terjawab ya untuk Ibu Meli sendiri ya dokter. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter. Kalau untuk tanda atau gejala ini dokter ya, yang paling umum pada penyakit jantung sendiri itu seperti apa dok untuk gejala-gejalanya? Baik, jadi tanda dari penyakit jantung koroner ini sendiri, ya, kalau yang awal-awal gitu ya, dia biasanya rasa tidak nyaman di dada, seperti ya, apakah rasa seperti ditekan, rasa diperas, rasa rasa kebakar gitu, kadang-kadang dia menjalar ke geraham, ke lengan kiri gitu ya, kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang yang kadang kecokan juga nyeri ulu hati Mbak Desti, nyeri ulu hati. Nah, kalau ada nyeri ulu hati saja, kemudian kan biasanya kan kita udah beli aja antacid, misalkan misalnya dia apa tuh beli sendiri, kok tidak berkurang. Apalagi ada katanya sampai dia keringat dingin, hati-hati. Kalau dia ngomong sudah sampai keringat dingin, nyerinya itu sakit yang lama ke obat lama ke macam-macam masih. Nah itu hati-hati. Ya, apalagi ada risk factor atau resiko, misalnya dia condong orangnya gemuk, sudah itu gaya hidupnya makannya suka-suka dia gitu ya, sudah itu misalnya ada darah tinggi gitu, misalnya ada diabetes, ada merokok lagi misalnya, gemuk lagi, nah misalnya itu beberapa risk factor itu sudah mulai lebih waspada, kita lebih deteksi dini. Jadi kita harus buktiin tadi yang cerdik tadi, cek periksa kesehatan dia. Mulai dari awal mungkin kalau yang nyeri anamnesis kan tanya-tanya tadi sudah keluar, kemudian pemeriksaan fisik, ternyata misalnya jantungnya oke, bunyi jantung bagus gitu ya. Yang ketiga adalah namanya rekam jantung. Rekam jantung ini bisa membantu untuk penegakan diagnosis penyakit daripada penyakit jantung koroner ini Mbak. Dan penyakit jantung ini di semua puskesmas itu ada. Ada ya dok ya? Sudah disiapin itu yang paling dasar. Ya, jadi itu ketahuan. Nah, kadang-kadang tidak khas. Ya, ternyata di rekam jantung tidak ada khasnya. Kalau misalnya misalnya adanya namanya iskemik, ada penyempitan ini kelihatan ya. Ada memang khas. Itu enak. Kita lanjutin. Ada kondisi yang namanya borderline. Caknya tidak jelas ini, yoida gitu gambarnya. Nah, kondisi-kondisi ini kita lakukan uji latih jantung. Uji latih jantung itu ya kita suruh kayak jalan lari di tempat lah. Jadi tiap 3 menit akan kita naikkan kecepatan daripada jogging di tempat tersebut. Sampai akhirnya nanti ada batas tertentu kita harus stop, bahwa targetnya sudah kecapai, udah oke, misalnya sampai batas tertentu yang sudah ditentukan 85% gitu, dinyatakan dia mampu, tidak ada tanda-tanda penyempitan ya, tidak ada iskemik dari EKG-nya, tidak ada keluhan, artinya ini kemungkinan besar adalah karena ototnya saja. Tapi kalau ada Mbak biasanya itu sudah baru beberapa awal gitu ya, sudah mulai dan misalnya EKG juga terlihat ada perubahan, ada gambaran iskemik ya.
malah nanti ada gambaran serangan jantung. Seperti Oke. itu, Mbak. Baik, berarti memang kalau ada salah satu gejala baik dari ya area tubuh ya dokter Ya. yang seperti nyeri ulu hati Hati. tadi itu berarti salah satu faktor ya dok Salah ya. satu yang Salah satu mungkin pemicu. gejala yang harus kita waspadain, apalagi dengan berbagai faktor resiko, ya kan, seperti itu. Nah, satu lagi Mbak, Iya, itu boleh. kalau murni, kalau dia cuman yang biasa, kadang-kadang dia tuh datang dengan sudah serangan jantung. Oke. Sampai kemudian tiba-tiba datang lagi dulu makan krek-krek. Nah, kita juga lagi kebiasaan orang kita kan ini mungkin saya ingatkan ya bahwa kalau ada misalnya tidak enak dada gitu ya. Misalnya yang tidak tahu itu janganlah dikrek-krek lah. Sudah lebih baik kalau enggak segera aja di kita rumah sakit sekarang ada namanya SISRUTE, sistem rujukan terpadu ya. Jadi semua rumah sakit kita di rumah sakit misalnya rumah sakit Bari, rumah sakit dari kabupaten-kabupaten, itu ya, termasuk rumah sakit yang swasta, misalnya Hodijah, kemudian rumah sakit tipe C, tipe B, tipe C misalnya yang rumah sakit ASID gitu ya, misalnya rumah sakit Media, rumah sakit yang tipe B misalnya punya pemerintah, rumah sakit umum daerah Siti Fatimah. Nah itu mereka punya sistem rujukan terpadu. Kalau ada nyeri dada itu namanya sekarang AISTMI. Jadi di rumah sakit Umar Husin itu ada namanya AISTMI ya. Jadi kalau ada keluhan seperti itu, nyeri dadanya kurang dari 12 jam, kita akan segera lakukan ya. Kita misalnya dari Kayu Agung nih Mbak. Kayu Agung misalnya dia anamnesis, nah ditanya ada EKG-nya jelas, ada elevasi namanya ya. Dia baru nyeri 2 jam. Nah ini kita harus lakukan parameter PCI. Jadi kita tuh di rumah sakit Muhammad Husin itu ya Mbak Desti, itu 24 jam ya untuk tindakan primary PCI itu namanya. Jadi kalau misalnya dia nyeri dadanya baru 2 jam, berarti paling-paling 1 jam sekarang kan tinggal dari Palembang, itu kita langsung oke, dia buat sistem rujukan terpadu, computerized, kita oke kan, kemudian nanti mereka bergerak jam berapa, diperkirakan pokoknya diusahakan kurang dari 12 jam harus sudah di SMH. Oke. Nanti kita langsung sambut, kita langsung siapin, langsung masuk ke ruang kateterisasi. Gitu Mbak, karena kita akan tegakkan dari anamnesis, nyeri dadanya lebih 20 menit, EKG-nya jelas ada serangan jantung. Kalau gambaran secara nama kedokteran ada elevasi, bahwa benar-benar nyatakan bahwa ini memang serangan jantung yang baru. Ya, kemudian yang ketiga untuk menegakkannya adalah dengan enzim jantung. Tapi enzim jantung kadang-kadang kita lupakan kalau kondisi serangan jantung begini. Karena pasti kemungkinan besar nanti dia langsung memang tinggi. Sudah kondisi begitu kita lakukan tindakan namanya primary PCI. Datang ke kateterisasi, pakai wire ya, lipat paha ini kita pelali dulu, kita kasih mati rasa, pasiennya sadarkan bisa komunikasi. Ya, kemudian kita lihat, kita semprotkan kontras itu zat untuk zat cuaca warna lah itu. Jadi kita kontras kelihatan darah yang tadi yang ngomong yang cabang kanan cabang kiri akan terlihat. Oh ternyata misalnya masalahnya di daerah kanan, misalnya di gambaran ST elevasi ya di 23 AVM misalnya di leadnya itu. Nah itu berarti sebelah kanan yang bermasalah. Nah kita langsung lakukan mukanya, langsungkan kalau ada sumbatan udara akan dihisap tuh, kemudian dipasang balon, di balon dulu, kebuka sedikit misalnya, kemudian nanti selalu dipasang cincin. Dipasang cincin nanti selesai, nanti dia langsung recovery. Nah saya ngomong dari awal tadi, semakin cepat kita tolong, semakin banyak pembuluh darah jantung yang akan ada otot jantung yang terselamatkan. Jadi misalnya kalau sebelah kiri tadi, kalau sebelah kiri berarti yang di bawahnya itu akan aman, jadi pompa jantung tetap baik. Tapi kalau sudah lambat, sudah lewat masanya, akhirnya pompa jantungnya jadi loyo. Jadi dia akan sesak seumur hidup. Jadi kualitas hidupnya akan jelek. Itu kan. Dan itu yang kedua, biaya hidup terus harus dia nggak bisa kerja, dia harus makan obat terus, kan kasihan. Nah itu tadi gara-gara mungkin dia nggak tahu. Tapi kalau misalnya segera bawa, apalagi misalnya di Kota Palembang, jadi darah segera yang pusat jantung. Jadi rujukan nasional. Jadi rumah sakit Muhammad Husin ini adalah rujukan nasional ya, rujukan nasional untuk regional Sumatera. Oke, baik. Seperti itu Mbak. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07 11364 666. Kami akan kembali tetap di Jendela. RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional memiliki wilayah kerja Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera bagian selatan.
Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dengan penambahan fasilitas alat canggih, yaitu LINAC, dan layanan unggulan jantung terpadu, yaitu Cath Lab, Azurion, dan EVOS. Linear Accelerator atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor, dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi, yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan sehat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker, efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Irtondas, SPGP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMH Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan salah satu alat yang baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMH Palembang, yaitu Cath Lab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat Cath Lab yang dengan spesifikasi tercanggih di Palembang, Sumatera, Indonesia, bahkan Asia. Untuk Indonesia sendiri hanya saat ini terdapat 3 alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah kemampuan alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Alat ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, dokter akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit dan juga radiasi yang digunakan untuk alat ini menjadi lebih sedikit sehingga lebih aman untuk pasien. Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskuler. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Syamsu Indra, SPPD KKV, Vinasi Mars PhD dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan tentunya masih dengan tema kita penyakit jantung koroner. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter. Kalau terkait tadi ada beberapa gejala ya dokter ya, seperti nyeri ulu hati yang bisa sampai ke dada ya yang sakitnya itu ya dokter. Jadi jangan dianggap enteng ya dok ya. Jadi memang harus segera bisa dikatakan ke rumah sakit ya dok ya untuk segera diperiksakan atau konsultasi lah ya dok ya lebih tepatnya. Baik dokter, kalau untuk sistem penyebaran penyakit jantung sendiri ini dokter, kalau untuk lebih cepatnya atau lebih apa ya, kalau untuk sakitnya sendiri itu seperti apa dokter kalau untuk penyebarannya?
Jadi makasih Mbak Desti. Jadi nyerinya umumnya adalah nyeri apakah nyeri dada, mungkin nyerinya di nyeri hati naik ke atas ke dada, nyeri rasa di terbakar, rasa tidak nyaman, rasa ketekan gitu ya, yang kadang-kadang tembus ke belakang, kadang-kadang dia merasa di punggung, ada di punggung belakang gitu ya. Nah tadi ketika kita dari offline tadi ya, tadi kita Mbak Desti punya teman misalnya katanya yang nyeri ulu hati sampai ke dada, dia ngomong sampai rasa panas, tapi dia ada salah satu faktor risiko adalah overweight, berat badan sudah tinggi. Nah kita belum tahu, jangan-jangan sudah ada hipertensi, cek dulu. Makanya tadi salah satu tadi cek periksa kesehatannya, tangkap dari awal gitu ya. Kemudian nanti kita lihat, kita kumpulkan semua modalitas yang ada, namanya pemeriksaan fisik. Nah sekarang kan ada BPJS kan, saya ingatin juga Mbak Desti ya. Jadi jantung ini biayanya mahal. Ya, jadi kalau saya memberikan gambaran saja misalnya, ternyata misalnya darahnya tinggi, tebal jantungnya, pemeriksaan fisik adalah misalnya jantungnya besar gitu ya, kita harus echo ya, USG jantung. USG jantung itu Mbak Desti itu mahal. Lihat USG jantung aja bagaimana pompanya, bagaimana sekatnya, bagaimana serambi biliknya, kondisi katu-katu bagaimana, itu sekali cek itu lebih kurang 500-600 ribu. Belum kalau misalnya dia ada koroner, curiga pernah stroke, kita harus lihat bagaimana di lehernya, arteri di lehernya itu bagaimana, adakah ada plak di situ, ada kembatan lemak. Nanti kelihatan orang yang stroke itu kalau kita tempel di sini di karotisnya, wah kayak berbukit-bukit. Jadi itu nanti kalau memang dia ternyata ada, misalnya nanti dia tidak diet, tidak makan obat, suatu lepas lagi, berulang lagi. Nah itu makanya perlu terus obatnya teratur. Kita saya ngomong, serahkan ke ahlinya. Tanya sesuatunya dengan ahlinya, dengan dokter. Jangan, udah lemak, tidak keteguhan lagi. Sudah berhenti obat. Nah itu yang sering kadang-kadang yang terjadi di masyarakat. Kalau tanya apa? Sudah, aku lemak, lah sehat. Nah padahal nanti datang lagi, kondisinya sudah lebih berat dari sebelumnya. Seperti itu Mbak. Jadi tadi lagi saya ulang lagi. Time is muscle. Semakin cepat kalau yang serangan jantung ya, kalau bahasa kitanya itu ada namanya acute coronary syndrome. Jadi sindroma koroner akut ya. Ini nama lainnya ada serangan jantung. Ada 3 jenis Mbak. Apakah dia dengan yang nyumbat tadi? Namanya STEMI. ST elevasi myocardial infarct. Nah, ini harus segera kita lakukan buka yang ternyumbat itu. Yang kedua yang namanya non STEMI. Jadi dia ada nyempit ya, tapi tidak nyumbat total, makanya dia masih nggak seharusnya nggak langsung. Tapi kalau misalnya yang tadi nyumbat misalnya 80% Mbak, nyerinya terus menerus, sakitnya masih terus, diobati dengan obat-obatan masih tidak berkurang. Nah ini juga untuk dilakukan private PCI juga. Dilihat, dibuktikan di koronariografi, ternyata kalau sumbatannya lebih dari 70%, kita harus lakukan segera, tolong orang ini. Baik. Berarti memang ada aturan-aturan tersendiri ya, Dok ya. Betul. Baik dokter, sedikit dokter kalau untuk pasien ini dokter ya, yang sudah lama mengidap penyakit jantung sendiri, itu apa saja dokter yang harus dihindari yang pastinya Dok? Nah, kalau pasien aja sendiri ya, karena kita lagi balik tadi ke faktor risiko tadi, kalau pasien ini ada jantung koroner, lihat dulu basic dan penyakit ini kenapa. Jangan heran Mbak Desti bahwa ternyata dia ini dasarnya adalah diabetes. Jadi diabetesnya harus dikontrol. Ya, koroner juga dikontrol. Saya dapat obat untuk namanya vasodilator koroner. Mungkin orang diabetes punya darah tinggi, darahnya harus dikontrol. Kalau dia gemuk, diidealkan badannya. Nah, kalau misalnya dia ternyata koroner ini karena dasarnya adalah darah tingginya harus dikontrol. Kalau dia gaya hidupnya bos gitu, gaya bos yang semua disiapin, dia harus sudah mulai kurangin dietnya tadi, yang lemak-lemak kurangin. Ya, mungkin kalau sudah yang namanya telur, semua tinggal terima ya Dok ya. Kepiting, seafood yang itu. Tapi kalau ikan laut dalam bagus Mbak ya, ikan karang namanya, ikan yang ngabak-ngabak karang itu ya, kerapu, kakap merah itu bagus. Kalau rasanya relatif rendah. Tapi kalau yang namanya yang kayak
kepiting, udang, itu high cholesterol, apalagi yang otak. Berarti memang harus lebih dikontrol lagi ya dok ya? Kontrol. Dan jangan lupa obat Tetap. atasi salah satu dari patu tadi. Jadi atasi penyakitnya dengan obat yang tepat Oke, dan baik. teratur. Oke, siap. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Iya. Dan untuk pemirsa di rumah yang masih ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, tentunya masih bersama Dr. Syamsul Indra, SPPD KKV Vinasi Mars PhD dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya, kalau untuk terkait jantung koroner ini sendiri dokter. Kalau untuk kateterisasi ya dokter ya, kateterisasi jantung sendiri, nah itu seperti apa dok, bagaimana itu dok? Baik, oh ini ada gambarnya ya dok ya? Jadi kateterisasi tadi adalah ujung daripada penyakit jantung koroner ini. Jadi kalau dia ada penyempitan mungkin awal-awal agak dikit, mungkin pakai obat saja ya, tidak perlu dikotak-katik gitu ya. Jadi mungkin dengan obat kita harapkan dengan obat-obat namanya anti-aggressive anti dan yang lain sebagainya ya. Kemudian dapat vasodilator koroner ya. Nah semuanya itu kalau dia tensinya tinggi dikasih obat darah tinggi gitu, mencegah jangan sampai jantungnya tambah berat, tambah susah, pompanya tambah jelek gitu ya. Nah ini kalau kateterisasi yang seperti tadi ditanyakan Mbak Desti tadi, itu ada kondisi tadi, misalnya dia tiba-tiba serangan jantung, nyeri dada hebat, keringat dingin gitu ya, yang sebelumnya saya sehat, biasanya lebih dari 20 menit, nah itu rasa berat dadanya ya, kadang-kadang sampai krek-krekan gitu ya, kemudian nanti ke UGD, nah di UGD di rumah sakit manapun di kabupaten kota di Sumatera Selatan ini nanti akan ketangkap. Jadi klinisnya nyeri dadanya lebih dari 20 menit umumnya masih terus tuh, dia kasih obat di bawah lidah untuk mengurangi nyeri itu masih juga dia masih nyeri, dia ngomong itu salah satu parameter juga. Jadi tidak berkurang dengan obat-obat yang vasodilator koroner yang di bawah lidah. Biasanya kalau dia orang yang cuma yang kondisi yang stabil dikasih di bawah lidah Mbak, diisep-isep mungkin dalam 5-10 menit kemudian akan buka-buka, kemudian katanya berkurang sekali. Nah ini kondisi stabil, tidak perlu. Tapi kalau itu pada serangan jantung yang kata Mbak Desi tanya tadi yang kapan kateterisasi, ya itu tadi masih terus nyari tambah sakit, gambar KG-nya, rekam jantungnya, saya ngomong saya ada di semua puskesmas ada gitu ya, terlihat ada S elevasi. Nah yang kayak gini dengan rute mereka segera misalnya langsung buat kontak ke RSMH sebagai pusat rujukan regional bahwa ada pasien S elevasi menyebabkan infak, nah harus segera dirujuk. Karena apa? Akan dilakukan ini, akan dilakukan reperfusi namanya. Ya, namanya karena tadi saya ngomong kalau nyeri dadanya kurang dari 12 jam, kita lakukan namanya primary PCI. Nah, problem di lapangan kadang-kadang lebih dari 12 jam. Gimana? Ya udah, karena misalnya dia di kayak Agung nih, masih nunggu. Nah, sebaiknya kita lakukan namanya fibrinolitik dulu, berikan obat untuk memecah fibrin yang nyumbat itu ya, yang di atas yang nyumbat. Nah, itu sebelum dilakukan kateterisasi ini. Jadi kalaupun misalnya dia fibrinolitik ternyata dia bagus,
keluarnya hilang, berkurang, dia akan lakukan, tetap dikirim, tapi dia nanti dalam 3-24 jam kita akan lakukan kateterisasi. Tapi yang kalau yang tadi yang kurang dari 12 jam, kemudian dia diperkirakan kurang dari 2 jam bisa sampai Palembang, kita akan segera langsung kirimkan ke SMA, kemudian kita langsung naikkan ke atas, dilakukan kateterisasi di gambar tadi ya, yang bahwa dimulai bisa dari lipat paha ya, gambarnya tadi. Nah ini itu dari bawah sekali, dari lipat paha, akses masuknya ya, kemudian langsung ke arteri koroner. Nanti di situ akan disemprotkan namanya kontras, akan terlihat gambaran yang di sebelah kanan itu ada jantung right coronary artery dan cabang yang kiri ya, namanya arterial descending yang turun ke bawah kanan, kemudian yang sebelah kiri ke belakang itu namanya left side complex. Nah, dilihat di situ bahwa arteri koroner kanan terlihat, Mbak. Ya. Dia itu akan memperdarai ke arah bawah, ke arah ulu hati. Maka Tuhan kadang-kadang nyeri ulu hati. Ya. Nah, cara yang kedua kadang-kadang bisa juga dilalui di sini ya, di arteri radialis. Nah, cuman di sini kecil dan suka spasma, apalagi orang-orang tua ya, kadang-kadang suka tidak berhasil. Nah, kadang-kadang sampai 2 kali harus ke sini. Tapi kalau misalnya orang muda berarti biasanya lebih mudah di sini dan biasanya lancar dan lebih dekat ya. Nah, tapi juga kalau di sini lebih enak karena setelah selesainya dia langsung lepas. Kalau yang di sini dia harus tekan dulu, mungkin kurang nyaman. Jadi memang kadang-kadang maunya pasien kadang kalau bisa di sini. Tapi di sini sendiri kadang-kadang kalau yang usia lanjut di atas 60 tahun, kadang-kadang dia menyempit dan namanya ada belok-belok banyak, Mbak. Jadi tidak bisa lewat kateternya. Seperti itu ya. Jadi itu wajib pada kondisi primary PCI, kesalahan jantung akut yang nyeri dada kurang dari 12 jam, kita lakukan namanya tadi kateterisasi primary PCI, dilakukan balon ya, itu masuk disemprot, terlihat bahwa ada yang menyempit tadi. Kalau tadi ada serangan jantung STEMI, dia nyumbat benar, kita buka ya, wire kita, rel kita lewatkan dulu, nanti kita pakai balon buka sedikit. Nah, nanti di kontrasnya jadi semprot lagi, ternyata mungkin nyumbat buka sedikit ya, ada aliran selama sedikit, kemudian baru dilanjutkan dengan yang daripada cincin atau stenting. Itu, Oke, baik dokter. Ini kalau untuk penyakit jantung koroner ini sendiri banyak ya dokter ya, kalau kita mau bedahnya mau kita bahas. Baik dokter, karena ini di segmen terakhir tidak terasa ini dokter, dan untuk boleh sedikit dokter pesan-pesan ini untuk masyarakat masyarakat di rumah dan juga pemirsa Sriwijaya TV ini dokter di rumah terkait bagaimana cara pencegahan ataupun bagaimana untuk mengatasi penyakit jantung koroner ini sendiri, dokter. Boleh silakan dok. Terima kasih Mbak Desti. Jadi saya reminding saja para pemirsa sekalian, jadi pada para pemirsa yang ada faktor resiko ya, ada yang sudah merokok, stop lah merokoknya gitu ya, karena dari kalau mungkin sejawat yang melihat di Bangsal Paru, melihat orang-orang yang banyak merokok itu kita lihat ya begitu menakutkan ya kalau sudah melihat itu ya. Sudah itu kalau sudah ada darah tinggi harus turunkan tensinya sesuai dengan yang disarankan dokter. Obatnya jangan putus, kalaupun dia terkontrol itu karena obat, harus seumur hidup. Mungkin kalaupun dia cenderung merendah, mungkin akan diatur dosisnya akan diturunkan. Kalau orang ada diabetes, obat diabetesnya harus dikontrol ya, apakah melalui oral atau melalui insulin. Kemudian yang lain juga pola hidup kita, saya pencegahan tadi dengan cerdik tadi ya, cerdik dan patuh. Nah, sehingga dia dari awal deteksi dini akan ketangkap. Kalau misalnya dengan cek lebih awal akan ketahuan, kemudian kita bisa faktor risikonya akan kita kelola dengan baik. Demikian itu Mbak Desti. Baik, ini terima kasih banyak Dr. Syamsu Indra SPPD KKV Vinasi Mars PhD ya dokter ya, dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Ini nanti kalau mau konsultasi bisa langsung datang ke Rumah Sakit Muhammad Husin ya dok ya, bisa menemui Dr. Indra untuk konsultasi. Divisi kardiologi bagian penyakit dalam ya. Kalau untuk BPJS kita ada poli juga, poli di depan, poli rawat jalan ya. Tiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai sore ya, jadi sampai jam setengah 4. Silakan kita melayani penyakit-penyakit jantung di sana dengan kita ada tim namanya ya, yang ganti-gantian setiap hari selalu ada.
Baik. Ya, oke. Terima kasih banyak dokter. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya dok ya. Boleh. Nanti Monggo, Mbak Desti. kita undang kembali. Baik, terima kasih pemirsa di rumah. Demikian dialog kesehatan jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang pemirsa bisa dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desti Narski pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Acara ini dipersembahkan oleh